Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Sains Data 2023A, mata kuliah basis data akan mempresentasikan progres proyek kami, yakni yang bernama Kaustoran. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Zulmanaila Ibadah dengan NIM 23031554063. Lalu teman saya, Danisa Ariadna Putri, dengan NIM 23051554048. Lalu eh, Arina Triyuni Wahyuning Tias dengan NIM 23031554203. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Danisa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang query yang kelompok kami buat untuk progres kami. Yang pertama, kami membuat tabel pelanggan dengan rumus create tabel pelanggan yang memiliki beberapa atribut, yaitu nama pelanggan, nomor HP, alamat, ID pelanggan, yang semuanya memiliki tipe data yang sama, yaitu varchar dengan masing-masing panjang, nama pelanggan 50, nomor HP 15, alamat 1400, dan ID pelanggan sebanyak 20. Kemudian kami ingin menjadikan atribut ID pelanggan sebagai primary key dengan rumus alter table pelanggan, add constraint, ID pelanggan primary key, ID pelanggan, titik koma. Kemudian kami coba untuk memasukkan data dengan rumus insert into pelanggan, values Windut sebagai nama pelanggan, 12345678900 sebagai nomor HP, Bekasi sebagai alamat, dan 1 sebagai ID pelanggan. Untuk menampilkan tabel dari pelanggan, kami menggunakan rumus select from pelanggan dengan output seperti ini. Output yang dihasilkan memuat atribut yang terdapat dalam query. Selanjutnya, kami membuat tabel metode pemesanan yang memiliki dua atribut, yaitu metode pemesanan dan ID metode pemesanan, yang sama-sama memiliki tipe data yang sama, yaitu varchar dengan masing-masing panjang metode pesanan 10 dan ID metode pemesanan 20. Kemudian kami ingin menjadikan atribut ID metode pemesanan sebagai primary key dengan rumus alter table metode pemesanan, add constraint, ID metode pemesanan primary key, ID metode pemesanan titik koma. Kemudian kami coba untuk memasukkan data dengan rumus insert into metode pemesanan values online sebagai metode pemesanan dan MP1 sebagai ID metode pemesanan. Untuk menampilkan tabel dari metode pemesanan, kami menggunakan rumus select from metode pemesanan titik koma yang menghasilkan output tabel yang memuat atribut yang sudah tercantum di query. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kami membuat tabel menu yang berisi beberapa atribut, yaitu kategori menu, nama menu, harga menu, varian menu, gambar menu, dan ID menu. Kategori menu dengan tipe data varchar dengan panjang 10, nama menu dengan tipe data varchar 30, dengan sebagai panjangnya, harga menu dengan tipe data integer, varian menu varchar 15 sebagai panjangnya, gambar menu varchar 50 sebagai panjangnya, dan ID menu varchar dengan 20 sebagai panjangnya. Kemudian kami ingin menjadikan atribut ID menu sebagai primary key dengan rumus alter table menu, add constraint, ID menu, primary key, ID menu, titik koma. Kemudian kami coba untuk memasukkan data dengan rumus insert into menu, values, makanan sebagai kategori menu, nasi goreng sebagai nama menu, 10.000 sebagai harga menu, pedas sebagai varian menu, JPG 1 sebagai format gambar menu, dan yang terakhir M1 sebagai ID menu. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk menampilkan tabel dari menu,
kami menggunakan rumus select from menu yang berisi output tabel yang memuat atribut yang ada di query yang sudah tercantum sebelumnya. Kemudian kami membuat tabel meja dengan atribut nomor meja, ID meja, kapasitas meja, dan status meja. Dengan nomor meja bertipe data integer, ID meja bertipe data varchar dengan panjang 20, kapasitas meja bertipe varchar 50 sebagai panjangnya, dan status meja dengan tipe data varchar dengan 20 panjangnya. Kemudian kami ingin menjadikan atribut ID meja sebagai primary key dengan rumus alter table meja add constraint ID meja primary key ID meja titik koma. Kemudian kami coba untuk memasukkan data dengan rumus insert into meja. Values 1 sebagai nomor meja, M1 sebagai ID meja, 5 sebagai kapasitas meja, dan tersedia sebagai status meja, begitupun seterusnya. Kemudian, untuk menampilkan tabel dari menu dari meja, kami menggunakan rumus select from meja yang menghasilkan output tabel yang memuat atribut yang terdapat dalam query yang sudah tercantum di atas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Nah, kita menambahkan tabel kasir menggunakan aplikasi dengan atribut nama kasir menggunakan varchar dengan panjang 50, shift dengan menggunakan varchar dengan panjang 10, status menggunakan varchar dengan panjang 10, dan ID kasir menggunakan varchar dengan panjang 20. Kemudian kita menggunakan primary key untuk tabel kasir pada ID kasir menggunakan add tabel kasir, add constraint, ID kasir, primary key, ID kasir. Kita juga menambahkan data pada tabel kasir menggunakan insert into kasir dengan values Naila untuk nama kasir, pagi untuk shift kasir, aktif untuk status kasir, dan K1 untuk ID kasir. Kemudian untuk melihat tabel kasir kita menggunakan select from kasir. Dapat dilihat hasilnya di sini ada tabel nama kasir, shift, status, dan juga ID kasir. Selanjutnya yaitu kita menambahkan tabel pesanan. Menggunakan tabel pesanan dengan atribut tanggal pesanan, menggunakan detail pesanan, menggunakan varchar dengan panjang 150, total pesanan menggunakan integer, kode antrian menggunakan varchar dengan panjang 10, waktu antrian menggunakan time, ID pesanan menggunakan varchar dengan panjang 20, ID pelanggan menggunakan varchar dengan panjang 20, ID metode pemesanan menggunakan varchar dengan panjang 20, ID menu menggunakan varchar dengan panjang 20, ID meja menggunakan varchar dengan panjang 20, dan ID kasir menggunakan varchar dengan panjang 20. Kemudian, untuk menambahkan primary key di tabel pesanan, untuk ID pesanan, kita menggunakan atribut tabel pesanan add constraint, ID pesanan, primary key, ID pesanan. Kita juga menambahkan beberapa foreign key di tabel pesanan, di antaranya ID pelanggan, ID metode pemesanan, ID menu, ID meja, dan ID kasir. Untuk rumusnya sendiri yaitu add tabel pesanan, add foreign key, ID pelanggan, reference pelanggan, ID pelanggan untuk ID pelanggan, ID tabel pesanan, add foreign key, ID metode pemesanan, reference metode pemesanan, ID metode pemesanan, dan begitu pula seterusnya. Untuk menambahkan data di tabel pesanan, kita menggunakan insert into pesanan dengan values 2024-04-18 untuk date, copy untuk detail pesanan, 1 untuk total pesanan, 11 untuk kode antrian, 01-19-00 untuk waktu antrian, P1 untuk ID pesanan, 1 untuk ID pelanggan, NP1 untuk ID metode pemesanan, dan 1 untuk ID menu, M1 untuk ID meja, dan K1 untuk ID kasir. Untuk melihat tabel pesanan, kita menggunakan select from pesanan. Dapat dilihat hasilnya yang ada di bawah, yaitu berupa tanggal pesanan, data pesanan, total pesanan, kode antrian, waktu antrian, ID pesanan, ID pelanggan, ID metode pemesanan, ID menu, ID meja, dan juga ID kasir.
Untuk selanjutnya kita membuat juga tabel metode pembayaran menggunakan create table metode pembayaran dengan atribut metode pembayaran menggunakan voucher dengan panjang 15, ID metode pembayaran dengan menggunakan voucher dengan panjang 20. Untuk primary key-nya sendiri di tabel metode pemesanan kita menggunakan ID metode pemesanan menggunakan add table metode pembayaran add constraint ID metode pembayaran primary key ID metode pembayaran. Untuk menambahkan data di tabel metode pembayaran, kita menggunakan insert into metode pembayaran values tunai untuk metode pembayaran dan MB1 untuk ID metode pembayaran. Untuk tabelnya bisa dilihat menggunakan select from metode pembayaran dan beginilah hasilnya untuk pembayaran dan ID metode pembayaran. Baik, untuk selanjutnya kami membuat tabel transaksi dengan cara menuliskan fungsi create tabel transaksi dalam kurung dengan atribut waktu transaksi dengan tipe data time, status underscore transaksi dengan tipe data variabel karakter yang panjangnya 15, kemudian atribut diskon dengan tipe data float, jumlah uang dengan tipe data integer, ID transaksi dengan tipe data variabel karakter yang panjangnya 20, kemudian ID pesanan dengan variabel karakter dengan tipe data variabel karakter yang panjangnya 20, lalu ID metode pembayaran yang panjangnya 20. Oke, sudah berhasil di sini. Lalu kita menjadikan ID transaksi sebagai primary key dengan cara menuliskan fungsi alter table, kemudian memilih entitasnya yaitu transaksi, lalu add constraint ID transaksi as a primary key, lalu ID transaksi, lalu kita jalankan table untuk menambahkan foreign key, dalam hal ini ID pesanan dan metode pembayaran, yaitu menggunakan alter table transaksi add foreign key ID pesanan yang dijadikan foreign key, lalu reference yang merujuk pada pesanan dengan atribut ID pesanan. Kemudian kita run. Oke, sudah berhasil. Lalu kemudian kita menambahkan ID metode pembayaran sebagai foreign key dengan rumus alter table transaksi add foreign key dalam kurung ID metode pembayaran reference metode yang merujuk pada metode pembayaran yang diambil yakni koma dan dijalankan. Masih proses running. Data pada tabel transaksi yaitu dengan menuliskan rumus insert into tabelnya yaitu transaksi, lalu di enter values dengan data 0516.00 yaitu untuk waktunya, lunas sebagai status transaksi, 20,0 yaitu sebagai diskonnya, 50.000 adalah untuk jumlah uang, lalu T1 untuk ID transaksi, P1 untuk ID pemesanan, lalu MP1 adalah metode pembayaran. Lalu setelah datanya diinput dan ditutup dengan titik koma, lalu dijalankan. Maka tabel transaksi tersebut sudah terisi adalah isi dari di refresh di bagian sini untuk melihat ini adalah transaksi sudah ada di sini, menuliskan rumus create tabel ulasan dengan ID ulasan variabel karakternya, tipe datanya variabel karakter dengan panjang 20, kemudian ID pesanan variabel karakter, tipe datanya variabel karakter panjangnya 20, kemudian rating adalah menggunakan float yang panjangnya 2, lalu komentar dengan variabel karakter yang panjangnya 30, lalu tanggal dengan tipe data date. Tidak lupa ditutup dengan titik koma, ada di sini. Lalu kita menjadikan ID ulasan sebagai primary key dengan menuliskan alter table ulasan. Ulasan ini merujuk pada tabelnya,
Lalu add constraint ID ulasan, yaitu atributnya untuk dijadikan primary key, yaitu dengan menambahkan kemudian kita menambahkan foreign key menjadikan foreign key pada tabel ulasan, yakni adalah untuk ID pesanan. Sama seperti yang sebelumnya, dengan menuliskan alter table ulasan, kemudian add foreign key, yang di add itu atributnya apa, dalam hal ini pesanan, lalu reference yang merujuk pada pesanan, yang diambil untuk dijadikan foreign key adalah ID pesanan, tidak lupa dengan titik koma, dan dijalankan. Bisa. Kemudian kita menambahkan data dengan cara insert into ulasan, values-nya adalah data-data yang akan kita inputkan ke dalam tabel ulasan, yakni U1, P1, U1, P1, 5, enak 2024, 0418, dengan U1 adalah ID ulasan, P1 adalah ID pesanan, 5 adalah rating, enak adalah komentar, kemudian 2024, 0418 adalah tanggal. Lalu kita jalankan, dan sudah terinput di sini. Kemudian untuk melihat tabel ulasan, kita jalankan, inputkan tadi. Kemudian operasi kita mencoba select, menjalankan operasi select, yaitu select form, select bintang form pelanggan, yaitu untuk melihat semua data yang ada dalam pelanggan. Kemudian where nama pelanggan Windut, kita jalankan. Ini adalah untuk melihat nama pelanggan yang bernama Windut pada kolom pelanggan, pada tabel pelanggan. Kemudian ingin menghapus data pada pelanggan, di mana ID pelanggannya adalah 5, adalah dengan menuliskan dalam equal 5. Kemudian kita jalankan. Sudah. Kemudian alter table pelanggan untuk merename tabel pelanggan pada dengan customer. Jalankan. Kita run di sini. Oke, pelanggan tadi berubah menjadi customer. Lalu kita menggunakan yang berikut adalah tabel yang ditampilkan data yang ditampilkan pada tabel negara dengan nomor HP berikut, alamat, dan ID pelanggan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.